Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SMPN Negeri 5 Padang akan mempresentasikan refleksi pembelajaran, diskusi reflektif dan umpan balik apresiatif pembelajaran inklusif dengan kerangka pembelajaran DUP. Di sini kami menerapkan DUP dalam materi pembelajaran zat aditif dan adiktif. Adapun kelompok SMP Negeri 5 Padang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Nila Marlina, dan yang kedua ada rekan saya Nurul Aini, yang ketiga yaitu ada rekan saya Putri Maharani, dan rekan saya Rika Deswanti, serta rekan saya Rosima Suhada. Adapun tujuan utama refleksi ini yang pertama yaitu untuk menyatukan pengalaman belajar, refleksi, dan pemahaman konseptual setelah melalui proses implementasi pembelajaran inklusif dengan kerangka kerja DUP di kelas PPL. Yang kedua yaitu membagikan makna yang ditemukan serta pembelajaran yang dapat menjadi inspirasi bagi rekan sejawat. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurul Aini. Kepada Nurul Aini saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Nah, yang selanjutnya yaitu hal yang paling bermakna yang kami temui dan kami pelajari dari penerapan DUP ini. Nah, yang pertama yang bermakna yaitu murid menyadari bahwa setiap murid itu memiliki kemampuan, pengalaman, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Nah, sesuai dengan definisi DUP itu sendiri, bahwasanya DUP ini harus menerapkan pembelajaran yang inklusif sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dalam materi zat adiktif ini diberikan beberapa perlakuan seperti murid itu melihat langsung label makanan, kemudian disajikan video pembelajaran, gambar, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian yang bermakna berikutnya yaitu belajar menerapkan empati sebelum merancang pembelajaran. Nah, di sini hal yang bermakna juga yang kami temukan yaitu kata empati di sini, di mana kita harus mencari tahu model strategi pembelajaran yang cocok untuk murid kita, bukan hanya melakukan pembelajaran dengan model yang kita sukai atau yang mudah kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari murid. Nah, di sini karena pembelajaran itu dianjurkan untuk kontekstual, maka pembelajaran itu harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari murid. Misalnya pada materi zat adiktif ini, kami mengambil contoh pada label makanan itu disajikan kepada murid langsung karena itu merupakan makanan yang dekat dengan dikonsumsi oleh murid itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu pembelajaran tidak hanya berfokus pada menuntaskan materi, tetapi menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, di sini kita sebagai guru bukan hanya fokus untuk materi itu tetap selesai pada waktunya. Itu memang harus dilakukan, tetapi ada yang lebih penting yaitu menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Di mana pada akhirnya pada materi zat adiktif ini ketika murid melihat komposisi makanan, nah dari komposisi makanan yang udah mereka ketahui kandungannya tersebut, diharapkan nanti setelah mempelajari materi zat adiktif ini murid-murid tersebut dapat menjadi benteng bagi dirinya bahwasanya komposisi yang mereka temui itu tidak selalu baik untuk mereka konsumsi. Jadi ada kewaspadaan untuk diri mereka untuk kedepannya. Kemudian hal yang bermakna yang kami pelajari selanjutnya yaitu guru perlu memahami kondisi murid agar strategi pembelajaran lebih tepat. Nah, di sini maksudnya yaitu guru harus merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Mungkin sekian hal yang paling bermakna yang kami temui. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Putri Maharani. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk poin berikutnya, pengaruh penerapan DUP terhadap cara kami memandang murid. Nah, setelah mempelajari DUP, kami memandang murid itu sebagai pusat pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima materi. Jadi di dalam kelas, murid itu yang aktif dan bukan guru. Artinya, pembelajaran di kelas itu merupakan pakai metode student center lagi, bukan teacher center. Misalnya pada materi zat adiktif, nah di sana murid disuruh untuk mengamati, mencatat hal-hal pada komposisi makanan ataupun menonton video. Nah, dari beragam cara tersebut murid bisa merasa tidak bosan dalam proses belajar.
Yang kedua itu adalah kami menyadari bahwa murid dapat belajar melalui berbagai cara. Ada kalanya kami menemukan di kelas murid yang lebih suka mendengarkan ceramah dari guru, dan ada juga yang lebih suka mendengarkan video penjelasan, ada juga yang tertarik dengan poster dan sebagainya. Maka dari itu, dalam proses pembelajaran penting bagi guru untuk menerapkan segala metode sehingga murid itu dapat aktif secara belajar. Yang ketiga adalah memberikan variasi aktivitas. Misalnya, jika ada murid yang suka mengamati, kita menggunakan model yang melakukan pengamatan, misalnya discovery. Yang kedua ada berdiskusi, menonton video, membuat poster dan presentasi. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan murid menunjukkan pemahaman sesuai kemampuan dan minatnya. Nah, di sini kami tidak memaksakan murid itu untuk menentukan, misalnya murid satu harus presentasi semuanya, tidak. Ada murid yang lebih suka misalnya murid itu pendiam. Nah, bisa saja kami meminta mereka untuk menulis jawabannya di kertas, kemudian dipresentasikan. Atau kalau dia memang tidak suka presentasi cukup tertulis saja di kertasnya gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian yang terakhir itu adalah pembelajaran menjadi lebih fleksibel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan murid tadi. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rika Deswanti. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu tentang gagasan yang dapat kami bagikan kepada rekan sejawat. Yang pertama yaitu mulai dengan mengamati dan memahami kebutuhan murid. Yaitu menurut kami, penerapan DUP ini bisa digunakan pada awal pembelajaran, yaitu dengan memberikan asesmen kognitif dan kognitif kepada murid. Dengan asesmen ini, guru bisa mengetahui apa saja kebutuhan murid, apakah murid itu memiliki kemampuan yang sedang, rendah, maupun tinggi. Yang selanjutnya yaitu menghubungkan materi dengan situasi nyata di sekitar murid. Yaitu guru dapat membuat pembelajaran yang lebih bermakna dengan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari murid. Contohnya pada materi zat aditif ini, murid dapat mengidentifikasi komposisi pada makanan atau minuman, kemudian murid bisa mencatatnya di lembar kerja murid. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan variasi metode dan media dan aktivitas pembelajaran. Guru tidak harus menggunakan satu metode sepanjang pembelajaran, seperti hanya menggunakan metode ceramah. Guru juga bisa memvariasikan dengan metode-metode lainnya, seperti bisa mentayangkan video, menjelaskan menggunakan pembelajaran interaktif, dan lain-lain. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rosima Suhada. Saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu gagasan yang dapat kami bagikan kepada rekan sejawat. Yang pertama yaitu berikan pilihan cara belajar dan cara menunjukkan pemahaman. Jadi guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk menunjukkan pemahamannya. Seperti bisa memilih membuat poster, kemudian murid tersebut mempresentasikan hasil analisisnya. Kemudian murid tersebut juga bisa membuat rangkuman tentang poster tersebut dan menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Kemudian dengan pilihan tersebut, murid dapat menggunakan kekuatan atau bakat mereka untuk menunjukkan pemahaman di depan kelas. Yang kedua yaitu lakukan evaluasi dan perbaikan berdasarkan respon murid. Jadi guru perlu melakukan refleksi di setiap aktivitas pembelajaran murid, seperti hasil pekerjaan murid, serta bagaimana pembelajaran yang masih menjadi kesulitan terhadap murid tersebut. Jadi, jika ditemukan kendala, maka guru dapat memperbaikinya, seperti memperbaiki media, memperbaiki instruksinya, atau memperbaiki aktivitas, atau bentuk tugas dalam pembelajaran murid diperbaiki juga. Selanjutnya kesimpulan, yaitu dari pengalaman ini kami memahami bahwa DUP bukan berarti memberikan pembelajaran yang berbeda-beda bagi setiap murid.
tetapi merancang pembelajaran sejak awal agar dapat diakses dan diikuti oleh semua murid dengan keberagaman kemampuan dan kebutuhan pada materi zat aditif dan adiktif ini. Jadi, penerapan DUP ini membantu kami menciptakan pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid dan lebih fleksibel, inklusif, dan bermakna untuk kedepannya. Baik, itulah tadi hasil refleksi singkat penerapan DUP di sekolah PPL kami. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan perilaku selama memimpin jalannya presentasi kelompok kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.